Gaikindo Indonesia International Auto Show, atau GIS, kembali hadir di tahun 2025 sebagai acara otomotif terbesar di Indonesia. Tahun ini, semua mata tertuju pada BYD, raksasa mobil listrik dari Tiongkok, dan merek premiumnya, Denza. Booth BYD ramai pengunjung, menarik banyak orang yang ingin melihat langsung jajaran lengkap kendaraan listrik mereka. Mulai dari mobil kota yang terjangkau hingga model mewah, BYD membuat pernyataan berani, mobil listrik adalah untuk semua orang. Strategi mereka jelas, menawarkan sesuatu untuk setiap anggaran dan gaya hidup. Booth BYD Denza bersemangat. Para pengunjung menjelajahi teknologi dan desain terbaru. Para staf penjualan sibuk, dan permintaan test drive sangat tinggi. BYD telah menyiapkan area khusus agar orang-orang dapat merasakan langsung mobil mereka. GIS bukan hanya tentang melihat mobil, ini tentang merasakan masa depan berkendara. BYD bekerja keras untuk terhubung dengan konsumen Indonesia, membangun kepercayaan, dan menunjukkan kualitas. Kehadiran mereka di GIS 2025 menandakan dorongan besar ke pasar Indonesia. Keragaman dalam jajaran produk mereka, mulai dari level pemula hingga kelas atas, membuat booth mereka wajib dikunjungi. Pendekatan BYD cerdas, menarik pembeli EV pertama kali dan mereka yang mencari kemewahan. Komitmen perusahaan jelas, mereka di sini untuk bertahan dan bersaing. Pengunjung terkesan dengan teknologi, terutama inovasi baterai khas BYD. Suasana sangat elektrik, mencerminkan ambisi merek. Upaya BYD membuahkan hasil, dengan minat yang kuat dari semua jenis pembeli mobil. GIS 2025 akan menjadi titik balik bagi kendaraan listrik di Indonesia. BYD dan Denza memimpin, menetapkan standar baru untuk industri. Kegembiraan di booth mereka adalah tanda perubahan zaman dalam budaya otomotif Indonesia. GIS tahun ini menandai momen penting bagi perjalanan BYD di Indonesia. Berita utama dari booth BYD Denza. Sebanyak 4.195 surat pemesanan kendaraan SPK resmi selama GIS 2025. Bapak Luther T. Panjaitan, Head of Marketing BYD Indonesia, mengumumkan berita tersebut dengan bangga. Angka ini adalah terobosan untuk merek EV baru di Indonesia. Setiap SPK berarti komitmen nyata, pembeli telah membayar biaya pemesanan dan memilih BYD atau Denza. Pencapaian ini menandakan bahwa konsumen Indonesia siap untuk merangkul kendaraan listrik. Strategi BYD, menawarkan berbagai model dengan harga berbeda, jelas menarik perhatian. Kerja keras tim dalam mengkomunikasikan desain, teknologi, dan nilai telah membuahkan hasil. Keberhasilan ini adalah fondasi yang kuat untuk pertumbuhan BYD di Indonesia di masa depan. Matines 5 pesanan tersebar di seluruh jajaran produk mereka, menunjukkan daya tarik yang luas. Ini bukan hanya kemenangan bagi BYD, tetapi juga bagi industri EV Indonesia secara keseluruhan. Dorongan pemerintah untuk elektrifikasi semakin mendapat daya tarik dari pembeli nyata. GIS 2025 telah menjadi landasan peluncuran bagi peningkatan pesat BYD di Indonesia. Untuk memahami pencapaian BYD, mari kita bandingkan tahun ini dengan tahun lalu. Pada tahun 2024, BYD mengamankan sekitar 2.900 SPK di GIS, debut yang kuat untuk pendatang baru. Melaju ke tahun 2025, 4.195 SPK, lompatan 4% hanya dalam 1 tahun. Pertumbuhan ini membuktikan BYD bukan hanya tren sesaat, mereka membangun momentum nyata. Reputasi merek telah berkembang, berkat lebih banyak mobil di jalan dan ulasan positif. BYD memperluas jaringan dealer dan layanannya, meningkatkan kepercayaan pembeli. Model baru yang terjangkau telah membuat EV lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang Indonesia. Perusahaan mendengarkan masukan dan memberikan apa yang diinginkan pasar. Lonjakan 4% ini mengukuhkan BYD sebagai pemain utama di pasar EV Indonesia. Strategi mereka, peningkatan berkelanjutan dan adaptasi pasar, berhasil. Angka-angka ini menceritakan kisah kepercayaan, inovasi, dan adopsi yang cepat. Kebangkitan BYD membentuk kembali lanskap otomotif Indonesia. Bintang di booth BYD adalah Atto 1 yang serba baru. Mobil listrik kompak ini menarik banyak orang dan mendorong pesanan rekor. Dirancang untuk kehidupan kota, Atto 1 modern, stylish, dan praktis. Fitur utamanya, harga mulai dari Rp27 juta, membuat EV benar-benar terjangkau. Atto 1 bersaing langsung dengan mobil kota bensin populer, tetapi menawarkan nol emisi dan biaya operasional yang lebih rendah. Ini ditenagai oleh Blade Battery BYD yang dikenal karena keamanan dan daya tahannya.
Interior mengejutkan dengan ruang dan layar sentuh putar berteknologi tinggi. BYD melihat celah untuk EV berkualitas yang terjangkau dan mengisinya dengan sempurna. Kombinasi harga, fitur, dan desain Atto 1 menjadikannya potensi pengubah permainan. Banyak dari 4.595 pesanan GIS BYD adalah untuk model ini. Atto 1 bisa menjadi mobil yang mempercepat revolusi EV Indonesia. Mengapa Atto 1 memenangkan begitu banyak penggemar? Pertama, harganya, 257 juta rupiah, menempatkannya bersaing langsung dengan mobil bensin populer. Untuk pertama kalinya, pembeli di segmen ini memiliki alternatif listrik yang nyata. Atto 1 menawarkan teknologi canggih, seperti blade battery dan layar infotainment besar, yang biasanya ditemukan di mobil yang lebih mahal. Biaya operasional rendah listrik lebih murah daripada bensin dan perawatan lebih sederhana. Tidak ada ganti oli, tidak ada sistem knalpot, cukup colok dan jalan. Seiring waktu, pemilik menghemat banyak pada bahan bakar dan perawatan. Atto 1 juga menyenangkan untuk dikendarai senyap, mulus dan cepat saat start. Ukurannya yang kompak sempurna untuk jalanan kota dan parkir yang sempit. Ini bukan hanya terjangkau, ini cerdas, aman, dan praktis. Atto 1 dirancang untuk kehidupan perkotaan Indonesia yang nyata. Semua faktor ini jadikannya yang terbaik di pasar. BYD tidak hanya memukau penonton dengan keterjangkauan, mereka juga memukau dengan hypercar yang Wang Yusnan. Supercar serba listrik ini, dari merek mewah BYD, memiliki lebih dari 1.100 tenaga kuda dan melaju dari 200 km per jam hanya dalam 2 detik. Desainnya yang liar dan teknologi mutakhir menarik perhatian banyak orang dan media. Yusnan bukan tentang volume penjualan, ini adalah mobil halo, menunjukkan kehebatan teknik BYD. Ini meningkatkan citra merek, membuat model entry-level mereka lebih menarik. Usmian membuktikan BYD dapat bersaing dengan yang terbaik di dunia, tidak hanya dalam keterjangkauan, tetapi juga dalam inovasi dan kegembiraan. Ini adalah simbol ambisi, menginspirasi kepercayaan pada seluruh jajaran BYD. Kehadiran Usman di GIS mengukuhkan BYD sebagai kekuatan teknologi sejati. Yang Wang Usmian bukan hanya cepat, ini adalah pameran teknologi tingkat lanjut. Dibangun di atas platform i4 BYD, ia memiliki 4 motor independen untuk kontrol yang tepat dan vektor torsi. Usminan dapat melakukan putaran tangki dan bahkan berkendara dengan aman meskipun ban kempes. Sistem suspensi di SUS-X-nya memungkinkan mobil menari dan bahkan melompat, memukau pengunjung GIS. Ini bukan hanya untuk pertunjukan, di SUS-X meningkatkan penanganan, kenyamanan, dan keamanan. Dikembangkan secara internal, inovasi ini membuktikan kepemimpinan BYD dalam teknologi otomotif. Teknologi Usminan pada akhirnya akan merambah ke model yang lebih terjangkau. BYD mendorong batas, membawa fiksi ilmiah menjadi kenyataan. Usmian adalah gambaran masa depan bagi semua pelanggan BYD. Mengapa begitu banyak orang Indonesia memilih BYD dan Denza? Jawabannya, variasi, nilai, dan kepercayaan. BYD menawarkan model untuk setiap kebutuhan mulai dari Atto 1 yang terjangkau hingga Denza Disneyan yang mewah. Mobil mereka dilengkapi fitur canggih dan teknologi keselamatan dengan harga bersaing. Insentif pemerintah dan kenaikan biaya bahan bakar membuat EV semakin menarik. Pembeli melihat penghematan jangka panjang pada bahan bakar dan perawatan. Reputasi global BYD dan investasi lokal menginspirasi kepercayaan. Orang Indonesia mempercayai BYD sebagai pemimpin dalam mobilitas listrik. Komitmen merek terhadap Indonesia jelas dan pembeli merespons. Keberhasilan BYD di GIS 2025 lebih dari sekadar penjualan besar, ini menandai pergeseran masa depan otomotif Indonesia. Kendaraan listrik bukan lagi mimpi, mereka ada di sini dan orang Indonesia siap. BYD memimpin, membuat EV mudah diakses dan diinginkan. Upaya mereka mendukung visi pemerintah untuk transportasi yang lebih bersih dan efisien. Tantangan tetap ada, infrastruktur pengisian daya dan pendidikan publik, tetapi momentum sedang dibangun. GIS 2025 adalah titik balik, dengan BYD di garis depan revolusi EV Indonesia. Saat produksi lokal meningkat, harapkan lebih banyak mobil BYD jalan. Masa depan mobilitas di Indonesia adalah listrik, dan BYD mendorongnya maju.